Terima kasih Pak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu narasumber, Prof. Laksono dan Bu Putih dan Pak Toto dari BPKP dan Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini. Mungkin sebelum saya jelaskan mengenai apa sih yang sebenarnya KPK lakukan terkait dengan kesehatan ini ya, kami perkenalkan dulu Pak, kalau kami itu dari Direktorat Litbang. Dan Direktorat Litbang KPK ini memang agak berbeda dengan Direktorat Litbang yang ada di tempat lain. Direktorat Litbang kami itu mempunyai tugas untuk melakukan monitoring. Kalau di Undang-Undang KPK itu kan ada 5 tugas KPK, salah satunya adalah monitoring. Apa yang kami monitoring itu adalah program-program pemerintah. Kita akan melakukan monitoring, kita akan memberikan saran dan masukan jika program pemerintah atau kebijakan dari pemerintah itu mungkin ada yang berpotensi akan terjadinya korupsi. Nah, kami Direktorat Litbang ini di bawah Kedeputian Bidang Pencegahan. Nah, khusus di bidang pencegahan di bidang kesehatan ini, kami sudah mendampingi pemerintah terkait program-program kesehatan ini sudah sejak dari tahun 2013. Dari tahun 2013 dan kemarin terakhir tahun 2019 kita sudah melakukan beberapa kajian-kajian dan memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil kajian kami gitu. Misalnya dulu tahun 2013 kita melakukan kajian terkait dengan sistem JKN, atau kita pernah melakukan kajian mengenai tata kelola obat untuk JKN. Atau mungkin yang terakhir kemarin yang cukup ramai di media massa ketika kita memberikan masukan terkait dengan kajian di bidang DJS, Dana Jaminan Sosial di bidang kesehatan. Nah, masukan-masukan itu kita sampaikan kepada pemerintah. Kita harapkan ketika pemerintah mengambil kebijakan atau menjalankan programnya tersebut bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah, mungkin untuk diskusi juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin melakukan pencegahan fraud, kita juga harus tahu tahapan-tahapan dari fraud tersebut gitu kan. Secara umum kan tahapan fraud itu kan ada tiga tahapan ya kejadiannya. Itu mulai dari actionnya, yang kedua itu mulai dari concealment-nya, terus yang ketiga adalah conversion-nya. Jadi hampir semua jenis kejahatan ataupun fraud itu pasti akan mengalami tiga tahapan tersebut. Nah, nanti bisa kita jadikan diskusi apakah upaya-upaya pemerintah ketika melakukan pencegahan fraud itu sudah menyentuh tiga aspek tadi pencegahannya. Di tahapan action itu berarti di tahapan ketika fraud tersebut baru dilakukan, atau mungkin istilah Pak Toto tadi, sebelum ada kejadian pun kalau bisa sudah ada bau-baunya itu sudah dicegah terlebih dahulu. Nah, itu di tahapan action. Sudah atau belum regulasinya, internal kontrolnya, dan sebagainya itu sudah dibangun atau belum untuk mencegah di tahapan action. Nah, di tahapan berikutnya ketika seseorang itu melakukan kejahatan, dia kan biasanya ingin menyembunyikan kan. Ingin menyembunyikan kejahatan tersebut, tidak ingin terlihat oleh orang lain. Jadi misalnya kalau yang kecil-kecil ya, seseorang misalnya kalau ingin mengambil uang, dia akan membuat kwitansi palsu. Kalau di bidang kesehatan mungkin akan bikin diagnosa palsu dan sebagainya. Itu untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Nah, di tahapan ini sudah atau belum disusun pedomannya, misalnya dengan menyusun PNPK atau pedoman-pedoman lain yang sehingga seseorang itu akan tercegah untuk di tahap konselmen. Tahap konselmen itu juga biasanya dilakukan dengan melakukan audit. Sudah atau tidak audit klaim itu diwajibkan oleh pemerintah misalnya secara berkala untuk mendeteksi fraud di tahap konselmen ini. Nah, yang terakhir itu yang di conversion. Jadi setelah dia nanti menyembunyikan hasil menyembunyikan fraudnya, dia ingin menikmati hasil fraudnya, ingin mengubah sesuatu yang dia bisa ingin nikmati. Nah, ada atau tidak nih kebijakan untuk mencegah seseorang menikmati hasil kejahatannya? Mungkin kalau di sekarang pemerintah menggalakkan misalnya undang-undang TPPU. TPPU ini kan sebenarnya untuk mencegah agar seseorang itu menikmati hasil kejahatannya. Jadi ketika dia berhasil menyembunyikan kejahatan dan ketika akan menikmatinya dia akan kesusahan karena nanti akan bisa misalnya dituntut dengan tindak pidana pencucian uang. Atau mungkin untuk mendeteksinya bagi pegawai negeri sekarang ada sistem laporan harta kekayaan atau laporan gratifikasi, itu juga dalam rangka untuk mencegah seseorang untuk menikmati hasil kejahatannya tadi di tahap conversion tadi. Nah, tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus mengenai mengenai kejahatan di bidang kesehatan itu yang pernah ditangani KPK sekalipun itu masih menyentuh
bukan terkait dengan diagnosa, tapi masih terkait misalnya alkes yang ditangani oleh KPK pada waktu itu kan masih terkait dengan pengadaan barang dan jasanya. Tetapi fraud-fraud yang terkait dengan diagnosa yang dilakukan oleh oleh tenaga medis itu banyak yang belum terungkap karena memang di Indonesia itu memang belum ada dokter yang bisa melakukan lawful investigation dengan kepakaran dia untuk mengungkap diagnosa-diagnosa yang bermasalah, misalnya adanya upcoding atau unnecessary treatment dan sebagainya, itu memang belum ada di Indonesia. Pernah dulu diusulkan misalnya di Bareskrim, di kepolisian, dibuat satu unit khusus yang terkait dengan kejahatan di bidang medis tersebut. Tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Nah, sedangkan tadi yang seperti disampaikan oleh Prof. Laksono, kenapa KPK tidak ada di daerah dan sebagainya, itu memang keterbatasan dari KPK itu sendiri, bahwa memang KPK itu di dalam undang-undang juga hanya menangani untuk segmen-segmen tertentu seperti kurang lebih, Pak. Misalnya hanya untuk penyelenggara negara saja, yang untuk eselon 1 ke atas maupun kepala daerah atau anggota legislatif misal seperti itu, dengan jumlah kerugian negara tertentu seperti itu. Sehingga kita juga akan sangat susah untuk mengungkap pengaduan-pengaduan atau fraud-fraud yang mungkin jumlahnya kecil-kecil tapi sangat banyak yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan tadi. Tetapi pada waktu kalau tidak salah tahun 2018 ya, kami pernah Pak bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPJS, pada waktu itu melakukan sampling Pak, untuk melakukan sampling mengenai fraud yang dilakukan di dalam sistem JKN tersebut. Nah, pada waktu itu kita melakukan sampling misalnya di 6 rumah sakit. Dari 6 rumah sakit yang kita sampling itu, 4 rumah sakit ternyata kelasnya berbeda dengan kelas yang seharusnya, dengan fasilitas yang dia miliki. Sehingga klaim pembayaran ke BPJS-nya pun juga akan jadi lebih besar, karena kelasnya dia harusnya misalnya kelas B tapi ditetapkan kelas A, ataupun dia harusnya tipe kelas C ditetapkan jadi tipe kelas B. Terus misalnya lagi yang kita temukan juga pada waktu kita melakukan pemeriksaan bersama dengan BPJS dan dengan Kementerian Kesehatan itu adalah untuk fisioterapi misalnya. Fisioterapi itu rata-rata diberikan itu jumlahnya tidak sesuai dengan rekomendasi dari fiduciary itu yang rata-rata diberikan di atas 24 kali, padahal fisioterapi itu 12 kali dalam sebulan aja sudah cukup. Tapi kelemahannya sekali lagi, kenapa kita susah melakukan auditnya, karena memang PNPK terkait dengan fisioterapi ini mungkin juga belum ada, jadi belum ada standarnya. Ketika kita ingin menentukan seseorang itu benar atau salah kan harusnya sudah ada standarnya. Ya, itu berakit kita selalu dorong untuk Kementerian Kesehatan menyelesaikanlah standar-standar untuk tata laksana pengobatan di penyakit-penyakit tertentu. Misalnya juga kita temukan untuk penyakit katarak, itu juga sama. Kapan sih seseorang boleh boleh dilakukan operasi katarak? Itu ketika visusnya sekian plus sekian gitu kan, bahasa medisnya itu setiap rumah sakit ternyata berbeda-beda gitu kan. Ada yang standarnya terlalu tinggi ataupun yang standarnya terlalu rendah. Tapi sekali lagi karena tidak ada standarnya, jadi kita agak susah menentukan bahwa yang dilakukan itu dalam rangka fraud atau tidak sih gitu kan. Kalau udah ada standarnya, sudah ada PNPK-nya, itu jadi lebih enak lagi. Dan saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Profesor Laksono tadi terkait dengan tahapan fraud itu, memang yang paling penting pertama itu adanya awareness. Tetapi kalau awareness itu tidak ditindaklanjuti, kan ketika awareness terbangun itu kan mesti orang akan berpikiran untuk melaporkan ya Pak, ketika melihat kejanggalan, ketidaksesuaian kan melaporkan. Tetapi seperti sampaikan Pak Toto tadi, seumpamanya ketika sistem pengaduan itu yang kita bangun itu tidak ditanggapi atau adanya ketidakpedulian dari orang-orang yang menggunakan sistem pengaduan tersebut, maka masyarakat juga jadi enggan mengadukan gitu kan. Contohnya kenapa di KPK pengaduan itu bisa sangat banyak sekali gitu kan. Bahkan kalau berdasarkan informasi dari teman-teman di pengaduan masyarakat, pengaduan yang masuk tuh bukan hanya tentang korupsi gitu kan. Pengaduan itu kadang tentang perceraian, kadang tentang selingkuh, kadang tentang, dan tidak ada hubungan dengan kasus-kasus korupsi gitu kan. Nah, kami menganggap itu karena kepercayaan masyarakat kepada KPK pada waktu itu sangat tinggi gitu kan. Jadi kalau kita lihat ternyata jumlah pengadu di KPK semakin menurun misalnya, berarti itu akan mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada KPK juga mungkin mulai menurun. Nah, begitu juga
kita juga harus membangun sistem pencegahan tadi yang secara bagus sehingga itu bisa menjadi alat kontrol bagi manajemen bagaimana pengelolaan layanan medis yang dilakukan di instansinya. Karena seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, dengan adanya pengaduan masyarakat, untuk mengungkapkan kasus-kasus fraud itu juga lebih mudah dibandingkan tanpa adanya pengaduan dari masyarakat. Mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar diskusi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.